Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, di situ menceritakan tentang manusia yang membangun Menara Babel dengan tujuan supaya kota Menara Babel yang mereka bangun bisa sampai ke ujung langit, Bapak Ibu, dengan tujuan mencari nama mereka dan supaya tidak terserak mereka ke seluruh bumi. Namun Tuhan tidak mengizinkan, menghendaki rencana manusia yang membangun Menara Babel. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga di saat mereka bekerja, akhirnya karena bahasa yang berbeda-beda, mereka tidak saling mengerti apa yang dikatakan oleh sesama mereka. Akhirnya mereka berserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah artikel yang telah saya bacakan, di mana Bapak Ibu, di sebuah proyek ada 2 orang tukang, di mana 2 orang tukang ini yang mengerjakan bangunan, dan ketika mereka ditanya bahwa tentang apa yang sedang mereka bangun, yang seorang Bapak Ibu menjawab bahwa ia sedang membangun sebuah garasi, dan yang satu lagi mengatakan bahwa ia sedang membangun sebuah istana. Namun keesokan harinya, tinggal 1 orang, tukang yang sedang bekerja menyusun batu bata di sana, di sebuah proyek. Namun ketika ditanya tukang yang satu yang masih tinggal bekerja di situ, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia ditanya bahwa di mana tukang yang satu lagi, akhirnya dia menjawab bahwa oh iya, dia sudah dipecat karena ia bersikeras membangun istana dan bukan garasi. Hal yang serupa terjadi di masa lampau, Bapak Ibu, yaitu ketika manusia membangun Menara Babel dengan mencari nama dan ingin menyamai, ingin sejajar dengan Allah. Itulah usaha manusia, sehingga pembangunan Menara Babel dikacau balaukan oleh Tuhan. Sekelompok orang memutuskan untuk membangun sebuah kota, dengan menara yang puncaknya sampai ke langit dan menyatukan mereka semua. Itulah usaha manusia, tujuan manusia, keinginan manusia. Namun Allah tidak menghendaki, Bapak Ibu, supaya mereka mengerjakan suatu rencana yang besar. Dan karena keegoisan mereka, oleh karena itu mereka berniat untuk menyejajarkan diri mereka dengan Allah dan memecahkan semua masalah mereka sendiri. Itulah sifat manusia. Mereka ingin memecahkan masalah mereka sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan, ingin berusaha sendiri. Ketika mereka berusaha sendiri dan dapat terselesaikan masalah mereka itu, akhirnya mereka tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Allah turun
menghentikan setiap rencana manusia. Sebab kenapa? Wajar saja Allah mengacaukan rencana manusia dan tidak menghendaki rencana manusia itu terjadi dengan sendiri-sendirinya, Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin mau supaya kita berharap, mengandalkan, dan kita tetap berserah kepada Dia. Bukan kepada kita, Bapak Ibu. Bukan kekuatan kita, bukan atas dasar kepintaran, bukan atas dasar kehebatan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak izinkan. Sebab sumber kemampuan kita, sumber kekuatan kita ini, Bapak Ibu, ya, sumber kekuatan kita ini berasal daripada Tuhan. Ya. Manusia harus mengakui dan melihat dari mana kekuatannya itu, kalau bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Tuhan tidak ingin kita sesat. Tuhan tidak ingin kita melupakan siapakah sumber kekuatan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah kisah yang terjadi di Menara Babel. Manusia yang membangun kota Menara Babel akhirnya tidak terjadi sesuai dengan rencana manusia. Karena Tuhan tidak ingin, ya, manusia merasa hebat. Kalau kita merasa hebat, Bapak Ibu, sama halnya kita orang yang merasa sudah sama seperti Allah. Akhirnya manusia, ya, menjadi sombong. Manusia bisa menjadi egois, hanya mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya iblis, ya, jatuh, Bapak Ibu, karena kesombongannya. Sebab firman Tuhan berkata, bagi orang yang sombong, congkak, atau merasa hebat, merasa mampu, ya, Allah berfirman bahwa Tuhan merendahkan orang yang congkak, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, manusia pada saat itu yang membangun Menara Babel, ya, sudah ada sifat kecongkakan mereka. Sudah ada sifat keangkuhan mereka, sifat kesombongan mereka, rasa ingin menyamai Allah, sejajar dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, ya, sifat kesombongan itu sudah tertanam di dalam diri manusia. Tuhan tidak ingin kalau kita ini memperoleh sifat-sifat kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Tapi Tuhan ingin kita supaya memiliki sifat yang rendah hati, yang selalu mengakui Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, berdasarkan firman Tuhan yang telah terbacakan kepada kita pada pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, ya, apa yang diinginkan Allah kepada kita semua, bahwa Allah menghendaki manusia melihat Allah sebagai jalan keluar bagi masalah mereka, ya, yang ingin Allah inginkan kepada kita, yang Allah mau kepada kita, Bapak Ibu, yaitu supaya kita melihat Allah
di dalam setiap masalah, yaitu ketika artinya kita melihat Allah dalam setiap masalah, artinya Bapak Ibu, ya, kita dapat percaya, mampu percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Itulah iman, Bapak Ibu, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menunjukkan, ya, jalan keluar, dan Dia sanggup menunjukkan rencananya yang sungguh besar bagi saya dan saudara. Ya, sama seperti kepada Abraham yang menunjukkan rencananya yang besar, Bapak Ibu. Rencananya yang luar biasa kepada Bapak Abraham. Bapak beriman. Ya, di mana Bapak Abraham menjadi, ya, bapak bagi bangsa-bangsa, bapak bagi orang percaya, ya, bapak yang diakui sebagai bapak beriman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, melalui iman Abraham dan keturunannya, ya, Allah hendak menunjukkan pada dunia suatu jalan menuju sebuah kota. Kota apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya, kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yaitu kota Yerusalem, kota yang suci, kota yang kudus. Ya, kota Yerusalem itu Bapak Ibu adalah, ya, ada di dalam diri saya dan saudara. Kota yang kudus dan kota yang suci itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara yang terkasih semua, yaitu, ya, kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan saya dan saudara semua. Ketika kita benar-benar, ya, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, Allah benar-benar kita rindukan dalam kehidupan kita supaya Dia hadir dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Ya, iman tidak berakar dari segala impian, ya, tidak berakar dari segala impian dan solusi kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Iman kita didasarkan pada Allah yang semata-mata, ya, dan apa yang dapat Dia kerjakan di dalam diri kita, Bapak Ibu, ya, yaitu ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya, yakin, sama seperti Bapak Abraham. Jadi melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita, Bapak Ibu, ya, memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dalam berbagai rencana dan impian kita sendiri. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan bahwa Tuhan tolonglah saya untuk mencari tuntunan daripada Tuhan dalam segala hal yang kulakukan, supaya segala hal yang kita lakukan, Bapak Ibu yang terkasih, dapat sesuai dengan rencananya Tuhan dan dapat sesuai dengan yang dikehendakinya Tuhan, sehingga kalau itu sesuai dengan rencana dan yang dikehendaki Tuhan atas rencana kita, maka tidak ada yang dapat gagal rencana kita jika itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, biarlah renungan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan saudara semua, dan semoga mengalami berkat-berkat Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Dia mengasihi saya dan saudara semua. Dia memelihara kita, ya, karena Dia telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, sama seperti anak yatim piatu, ya, Dia selalu menyertai kita sampai pada kesudahannya. Demikian firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati semua. Terima kasih. Salam.